Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu, alhamdulillah jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, yang dicintai Allah dan calon-calon penghuni surga. Amin. Sehat-sehat Bapak Ibu ya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita dan khususnya kita semua di sini insya Allah diberi umur panjang hingga amin ya, keras amin ya. Umur panjang sehingga sampai di bulan Ramadan ya Bu ya, Bapak Ibu. Karena bulan Ramadan sebentar lagi tanggal berapa? 23 ya, insya Allah kita semua bisa ke sana. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan, kesehatan, dan diberi kemampuan untuk melaksanakan semua amal-amal kebaikan yang Allah perintahkan di bulan yang sangat mulia itu. Seperti biasa, sebelum saya mulai ceramah saya selalu berdoa ya, karena sesungguhnya Allah bangga di majelis ilmu ini sesungguhnya ada malaikat-malaikat ya. Kalau kita bisa lihat ini banyak malaikat-malaikat dan dia mengabulkan setiap doa permintaan kita. Makanya kesempatan kita berdoa diaminkan oleh malaikat, bukan diaminkan oleh syekh, diaminkan oleh ustadz yang juga punya dosa, tapi malaikat tidak punya dosa ya. Kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi wa kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa jimtonik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami semua di sini bermunazah berdoa mohon kepadamu ya Allah, agar kami semua yang ada di sini khususnya selamatkan kami dari siksa kubur dan api neraka ya Allah. Sesungguhnya siksamu sangat pedih, kami tidak dapat menanggungnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami yang ada di sini semua ya Allah umur panjang, dan dengan umur panjang yang berkah dan banyak membawa kemaslahatan ya Allah. Ya Allah, bila kami semua yang disampaikan di umur di bulan Ramadan ya Allah, bila kami keselamatan, kekuatan, kesehatan ya Allah, agar bisa melaksanakan semua perintah-Mu yang Engkau perintahkan. Ya Allah ya Tuhan kami, bila kami di sini ada yang lagi sakit ya Allah, atau saudara kami yang sakit, berilah kesembuhan ya Allah. Rabbana azbi bisabi antas sabila sifa asba'ukala yang wadiru saqoma. Ya Allah, bila kami yang ada di sini punya hutang ya Allah, berilah jalan keluar ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami sebelum kami lunas ya Allah. Ya Allah, bila kami semuanya yang belum ada pekerjaan ya Allah, bila kami kerjaan dan rezeki yang tidak sangka-sangka ya Allah. Ya Allah, bila kami sini ada yang belum punya jodoh, bila jodoh yang saleh dan saleh ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami kesabaran dari orang-orang yang menzalimi kami ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga doa-doa kita diijabah sama Allah ya. Tadi yang pas saya nyebut berdoa hutang, aminnya kenceng. Doa hutang sudah saya kasih J. Yang ya Fatah ya Fatah ya Rozak ya Wasi. Allahumma kfini bihalali Allahumma kfini bihalalika anaromika wa qini bi fadlika man siwak. Sudah yang kemarin ya. Kemarin saya menerangkan tentang ada 5 amalan yang dikejar-kejar rezeki. Jadi bukan kita keluar rumah terus Allah memudahkan kita jalan untuk mencari rezeki, bukan. Tapi rezeki yang ngejar-ngejar kita. Rezeki itu bisa berupa anak yang soleh, berupa segala hajat kita terkabul. Tapi yang paling penting apa? Rezekinya 70%-nya apa? Duit ya. Memang duit tidak penting Bu ya. Penting tidak Bu duit Bapak Ibu? Penting. Duit tidak penting, tapi apa-apa pakai duit. Berarti penting. Mau umroh tiap
tiap bulan ya, atau tiap ya setahun sekali bisa lihat Mekah ya juga pakai duit ya. Sudah lihat Mekah semua nih? Tadi kenapa tidak saya doakan juga ya? Mudah-mudahan yang ada di sini semua jangan dimatikan sebelum lihat Mekah ya Allah. Karena di Mekah itu Bu segala sesuatu 2 rakaat di sana sama aja berapa kali di sini? 100.000 kali, masya Allah di Mekah ya. Ini sampai jam berapa ini? Jam 6 ya? Oh enggak ya, masih mau ngantar anak sekolah ya. Kemarin sudah saya kasih amalan dikejar-kejar rezeki, sudah tuntas belum? Belum ya? Ya sudah saya tuntaskan dulu. Nanti kalau ketemu lagi saya akan ngasih ada 5 amalan yang bila salah satu diamalkan itu kita dijamin masuk surga. Kita semuanya sudah dijamin masuk surga belum? Belum. Nah kapan-kapan ya nanti saya ketemu lagi. Nah yang pertama kemarin kita dikejar-kejar rezeki apa Bu? Pertama? Good. Berarti dengerin ya. Sholat tahajud secara rutin ya. Nah supaya kita dikategorikan tahajud sama Allah sesuai perintah Allah, wa minal laili fatahajjad bina filatalak asa abaya asaka rabbuka maqamam mahmuda. Kalau kita tahajud akan diangkat derajatnya sama Allah ke tempat yang terpuji dan sebagai amalan tambahan bagi kita. Itu caranya gimana supaya good, betul ya. Jadi kalau dianggap tahajud Bu, jadi begitu habis sholat isya langsung sholat apa? Rawatib dulu ya, rawatib dulu, baru sholat witir. Nah nanti kan sebentar lagi Ramadan ya. Kalau Ramadan itu sholat isya, tarawih baru witir. Jangan pulang ya. Aku mau sholat tahajud lagi di rumah, aku mau pulang, waduh rugi banget ya, rugi benar ya. Kenapa? Karena barang siapa yang sholat isya kemudian sholat witir, sholat apa? Tarawih, baru sholat witir berjamaah, itu pahalanya bagaikan sholat malam semalam suntuk, masya Allah. Kalau pulang rugi. Lah, lalu bagaimana Ustadz mau pingin apa? Sholat tahajud lagi? Ya kalau sholat tahajud lagi sholat aja, rugi kalau juga tidak sholat, ya. Karena turunnya malam Lailatul Qadar itu pada saat malam ya. Mudah-mudahan kita pas sholat turun Lailatul Qadar, masya Allah. Seolah-olah kita sholat selama 83 tahun. Nah, itu. Jadi kalau sudah sholat isya, sholat apa Bu rawatib, baru witir, sudah niat ya dia itu sudah termasuk tahajud itu sudah termasuk. Tapi jangan aku udah witir aku tidak mau lagi tahajud, jangan. Itu artinya alternatif aja. Jadi kalau misalkan kita kepingin tahajud, tahu-tahu kita lelah banget ya, namanya manusia ya. Begitu sudah niat, tahu-tahu Allahu Akbar, azan subuh, bablas. Tapi itu tidak dibablas ya, gara-gara dia sudah witir. Sama sebelum tidurnya pakai apa Bu? Doa-doa ya. Apa saja dibaca coba? Sebelum tidur berwudu. Sudah saya kasih ya belum? Sudah toh? Terus baca doa apa? Al-Fatihah. Kalau mau tidur ya sebelumnya bismika Allahumma ahya wa bismika amut ya. Baru tambahin ya Al-Fatihah, terus apa lagi? Al-Ikhlas 3 kali, bagaikan seolah-olah dia membaca Al-Quran ya, dari awal sampai akhir. Waduh, lumayan tuh berarti tiap hari khatam Al-Quran kita tuh pahalanya, karena baca Al-Ikhlas 3 kali. Terus An-Nas, Al-Falaq, terserah mau 3 kali sekali. Terus apa lagi? Ayat Kursi. Terus 3 terakhir surah Al-Baqarah. Nah terus yang paling penting lagi doa perlindungan ya Bapak Ibu ya. Doa perlindungan Bismillahirrahmanirrahim laya dulu ma'asmihi sayyid fil ard wala bisama wa wasamiul alim. Itu sangat bagus doa itu ya. Itu dibaca. Terus apa lagi? Terus dibaca. Ini saya bocorin ya. Saya bocorin yang terakhir. Jadi kalau ibu-ibu males, misalkan males nih, males baca doa itu ya, sedang ngantuk banget ya toh, jangan tinggalkan yang terakhir ini. Apa yang terakhir ini? Subhanallah berapa kali? 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 34 ya. Nah, kalau habis sholat Subhanallah 33, Alhamdulillah 3, Allahu Akbar 33, ditutup la ilaha illallah wa la syarika lahu walhamdulillah kulli qadir. Walaupun dosanya dia sebanyak bumi lautan,
dulunya pernah nempeleng orang tua, bentak-bentak orang tua, dulunya pernah mencuri, dulunya pernah membunuh, dulunya pernah berzina. Kalau dia rutin baca salat, habis salat ini subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah ber-33 ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu ala kulli qadir. Maka walaupun dosanya sebanyak lautan yang saya sebutkan dosa saya, asal dia tobat diampuni. Itu kalau habis sholat. Nah, kalau mau tidur Bu, kalau mau tidur khususnya Allahu Akbar 34. Nah ini salah satu saya bocorin ya, amalan yang pertama. Jadi ketika kita ini semua dijamin surga belum? Nah kalau bilang Rasulullah SAW bersabda, ada amalan yang mudah, ringan, tapi sungguh di antara umatku yang sedikit melaksanakannya, padahal kalau dia melaksanakan dijamin masuk surga. Apa itu? Pertama, setiap habis sholat dia membaca, ini zikir para pejabat ini, subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allah Akbar 10 kali. Jadi kalau misalnya kalau kita tadi kan berapa kali tadi subhanallah 33, itu sempurnanya itu lebih baik daripada ini. Tapi hadis Rasulullah, kalau misalnya kita suatu ketika mau meeting, rapat, mau ke pasar, mau apa, mengantar anak, misalnya ada keperluan lah, begitu assalamualaikum subhanallah cukup berapa kali tadi? 10, alhamdulillah 10, Allah Akbar 10. Baru amalan yang kedua, ketika mau tidur baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 34, jadi 100. Siapa yang bisa melaksanakan dua amalan itu dijamin masuk surga. Tapi bilang Rasulullah, sedikit orang yang bisa. Kenapa? Karena ketika kita sudah mau tidur, baca itu berat ya. Bahasa Jermannya uangel ya. Karena setan datang langsung niup-niup mata kita, ya. Padahal kalau bapak ibu mulai hari ini mau tidur baca itu, surga jaminannya. Itu salah satu yang amalan dari 5 yang nanti saya akan mau jelaskan kapan-kapan Bu ya. Sudah saya bocorin 1 ya. Nah baru itu. Jadi yang pertama apa Bu? Amalan dikejar rezeki. Pertama tadi apa? Tahajud loh. Caranya witir dulu sama baca doa sebelum tidur. Yang kedua apa yang sudah saya jelasin? Sedekah subuh Bu. Nah siapa yang jujur sejak saya kemarin ceramah sampai hari ini sedekah subuhnya ndak ketinggalan sama witirnya, sama semuanya sudah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Sugeng ya, insya Allah dimudahkan dan kita semua dimudahkan sama Allah. Jadi yang kedua sedekah subuh Bu, cuman caranya begitu sedekah subuh itu boleh kita masukin pas subuh ya, pas pergi ke sini masukin klung atau pakai SMS banking ya, pokoknya rutin ya. Nah cuman yang banyak orang tidak tahu sedekah subuh plung aja, padahal itu kalau berdoa makbul ya. Makbulnya bagikan kita di multazam ya. Multazam itu apa? Antara pintu Ka'bah sama Hajar Aswad ya, berdoa di tengah-tengah rumus. Nah itu juga gitu Bu. Jadi begitu cemplungin ya terserah mau 500 perak, mau 1000, mau 50.000, yang penting apa Bu? Rutin. Bukan kita masukin 100 juta besok enggak, percuma ya. Allah enggak butuh uang kita, tapi butuh keistiqomahan kita. Nah cuman orang yang lupa itu begitu masukin langsung berdoa ya, dengan adab doa 5 apa Bu yang pertama masih ingat? Alhamdulillah. Jadi berdoa alhamdulillah ditutup alhamdulillah, ini ingat ini. Kalau kita mau berdoa, terus yang tengah-tengahnya apa? Selawat ya. Nah baru. Jadi begitu habis masukin subuh ya, kalau bisa menghadap kiblat, angkat tangan berdoa alhamdulillah Allahumma sholli. Baru hajatnya apa? 1 aja ya. Ini masukin 500 perak tapi hajatnya aja sampai komat. 1 aja. Kalau mau hajat lagi yang perlu, misalkan yang mendesak ya, misalnya apa, insya Allah makbul. Jadi kalau ingin hajat lagi ya masukin lagi gitu. Masukin 1000, hajat lagi ya masukin lagi 1000 misalnya ya. Bla bla bla, baru selawat, baru alhamdulillah. Itu yang kedua. Nah yang ketiga Bu, jangan kita tinggalkan membaca zikir pagi, petang. Jadi dimanapun kita berada, supaya dikejar-kejar rezeki. Yang ketiga membaca zikir pagi dan petang. Yang saya sarankan yang bukunya harganya 30 juta, nol yang binding 3.000 ya. Nah,
Itu ada di Jalan Kaliurang, di toko bukunya namanya Sosial Agensi ya, KM 9 kanan itu ada nih. Ini harganya cuma 3.000, ini 2.000 malah ya, ada tulisannya 2.000. Ini Al-Masurat ibu baca, bagusnya pagi habis subuh sama petang ya, sore. Nggak bisa sore, habis maghrib. Nggak bisa habis maghrib ya sebelum tidur, pokoknya dibaca sekali lah. Ini ada 10 kali, 3 kali, ada 100 kali, ada tak Bu? Kalau males diratakannya semua 1 kali, yang penting baca. Jelas ya? Ini bukunya kecil tapi Masya Allah khasiatnya. Ibu tahu nggak kalau baca ini habis subuh, double ya. Siapa yang sholat subuh di masjid, ngaji-ngaji kan, dengerin ceramah sampai matahari terbit ya, istilahnya 1,5 jam dari waktu subuh. Kalau kita selesai jam 6 pas itu, kemudian sholat Bu, ibu langsung pulang ya, rugi lah. Sholat 2 rakaat, namanya sholat apa? Isyraq ya, sholat Isyraq. Maka pahalanya bagikan haji dan umroh Bu, secara sempurna, secara mabrur. Orang haji itu belum tentu mabrur Bu ya, yang ada mabrur. Karena niatnya pengen dipanggil Pak Haji ya toh. Dia misalkan saya nih namanya Ridho. Begitu pulang haji dipanggil Ridho, Pak Ridho, enggak mau nengok kok, orang udah haji kok enggak dipanggil haji. Begitu Pak Haji Ridho, masih belum nengok. Ada temennya bisi-bisi, jangan dipanggil Pak Haji aja, dia tuh hajinya haji plus. Mahal 232 juta. Pak Haji Ridho plus, ya ada apa? Di sini nggak ada ya. Nah itu belum tentu ya, karena kalau haji atau umroh Bu diterima ikhlas karena Allah, surga jaminannya, hadisnya sahih. Bukan hanya haji, umroh juga. Nah, habis ceramah ini jangan pulang Bu 2 rakaat ya. Sholat 2 rakaat paling cuma 1 menit nggak nyampe juga ya. Itu pahalanya haji dan umroh secara mabrur. Nah selama nunggu ya, kalau misalkan males ya, kalau tidak bisa setiap hari ya seminggu sekali lumayan haji umroh setiap hari. Apa seminggu sekali? Tidak mampu 2 minggu sekali. Tidak mampu sebulan sekali. Nah sambil nunggu itu baca apa? Baca ini pas. Ini Masya Allah. Barang siapa yang saya satu bocorin lagi ya. Yang kedua yang amalan dijamin surga tadi, itu setiap habis subuh barang siapa membaca rajanya istighfar ya, Ibu, Bapak Ibu semuanya hafal? Alhamdulillah. Kalau enggak hafal ada di sini ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana 'ala wa lika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abulaka bi limatika layya wa bu bijambi fa fil fa inna la yafiru dzunuba illa anta. Siapa yang baca itu Bu, dia meninggal. Bapak Ibu nunggu di sini toh, habis subuh enggak pulang, baca ini. Satu ini ya, sekali aja. Salah satunya ada rajanya istighfar, ada di sini. Ibu meninggal pulang zuhur, sakit atau mendadak jantung, pas masak atau meninggal, pas melayani suami ngasih teh meninggal, pas main pingpong meninggal, tapi dia subuhnya sudah baca ini. Jaminan surga Bu, hadisnya Bukhari. Lah kalau dia bacanya habis apa sore, baca rajanya istighfar, dan itu ada di buku ini, dia meninggal habis maghrib, meninggal sampai pas tidur atau meninggal, jaminan surga sampai menjelang subuh. Jadi kalau dibaca habis subuh sama habis asar rajanya istighfar itu atau sayyidul istighfar, insya Allah Bu Ibu dijamin masuk surga. Nah berarti kan ini penting banget ya. Harganya 30 juta, kalau yang blinding 3.000, tapi khasiatnya kemarin sudah saya jelasin ya, yang ada anak mau diperkosa, ditaruh di mobil 3 hari, dimasukin apa Bu? Bagasi mobil, dibuka sama tukang kunci tidak bisa, diserahin ke polisi tidak bisa, diserahkan Syekh di Madinah. Baru Syekh Madinah sholat 2 rakaat dengan berdoa terbuka. Anaknya ya pucat ya, tapi masih sehat, padahal dalam itu 3 hari. Sampai saya tanya, amalan apa wahai anak yang soleh, sebelum di akhirat aja kamu di dunia ini sudah dipertunjukkan dilindungi sama Allah.
Saya tidak punya amalan apa-apa, saya dalam satu hari tidak pernah ketinggalan baca ini Al-Maghfirah subhanallah ya. Terus yang almarhum bapak saya yang sudah saya ceritakan ya, kurang apa dia 5 waktu di masjid Bapak Ibu. Bahkan kalau pas azan saya Allahu Akbar, saya baru ke masjid. Padahal masih sempat kan sholat tahiyatul masjid, sholat sunat itu. Apa bilang bapak saya? Ustaz kok sholat terlambat. Jadi kalau pas azan itu ke masjid kata bapak saya terlambat. Ternyata hadis Nabi, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah paling? Kita melakukan semua amalan tapi yang paling dicintai Allah apa? Sholat tepat pada waktunya. Menduduki urutan yang pertama. Yang kedua apalagi? Berbakti sama orang tua. Kita buntang-buntang nih anak sudah sukses, kita ngasih orang tua tiap bulan, bukan tiap bulan, misalkan tiap hari kita ngasih 1 miliar, misal, karena kita udah kaya raya, 1 hari ngasih orang tua 1 miliar, itu belum bisa Bu balas apa 1 tetes susunya tuh belum. Ibu gendong bapak-bapak gendong ibunya 5 waktu ke masjid, pulang balik 5 waktu selama 1 tahun belum bisa bayar 1 tetes air susunya. Makanya amalan yang kedua tadi, yang pertama amalan dicintai sholat tepat waktu, yang kedua berbakti sama orang tua, yang ketiga jihad fisabilillah. Jihad itu perang Bu sampai terbunuh, itu urutan yang ketiga yang dicintai Allah. Yang pertama tepat waktu. Ternyata sholat tepat waktu itu bukan pas azan baru ke masjid, bukan, karena dia urutan yang pertama ya. Ternyata sebelum azan dia sudah di masjid, itu namanya sholat tepat waktu. Kita semua sudah bisa ya Bapak Ibu ya. Yang ngomong aja belum bisa. Cuman saya usahakan antara maghrib isya Bu, tepat waktunya ya lumayan lah, nyicil-nyicil. Maghrib isya itu udah bisa pulang. Kenapa? Karena pertama ya dianggap sholat tepat waktu, yang menunggu aku sholat itu menunggu antara maghrib isya. Ya Allah, aku menunggu maghrib isya, ya Allah, namanya ribat bahasa Arabnya. Itu pahalanya bagaikan dia jihad fisabilillah sampai terbunuh. Luar biasa. Itu yang pertama. Jadi kalau Bapak Ibu mulai hari ini maghrib isya di masjid sambil apa yang ngisi waktu, ya kalau ada urusan tidak apa-apa. Kalau tidak ada urusan seminggu sekali kah, sudah jihad fisabilillah selama menunggu. Itu didoain malaikat, bukan doanya ustadz, doanya apa, tapi doain malaikat. Ya Allah, ampunilah dosanya dia, ampunilah dosanya dia, ampunilah dosanya fulan sampai isya Bu. Selama menunggu itu. Terus selama menunggu ibu diem aja, nggak usah jikir-jikir, misal, nggak usah selama menunggu aku menunggu di sini ya, ya Allah menunggu sampai isya. Selama menunggu misalkan nggak baca Quran, nggak jikir-jikir, itu sama Allah hadisnya Bukhari dikategorikan sholat, dihitung sholat Bapak Ibu, masya Allah. Nah, jadi antara maghrib isya itu luar biasa. Nah, saya usahakan yang itu ya, kalau tidak digoda setan. Jadi 1 hari bisa lah menunggu waktu sholat antara maghrib sama isya, sudah diampuni dosanya, sudah dihitung sholat. Terus Bu, kan ada selama kita menunggu maghrib isya, ada enggak orang yang sekeliling kita baca Quran, zikir-zikir, ada enggak? Ada juga enggak orang-orang yang datang sholat terlambat itu, ada enggak? Orang yang zikir-zikir, kalau kita pahalanya nunggu, orang yang zikir-zikir sekeliling kita, dia baca Quran, orang yang datang terlambat itu pahalanya semuanya buat kita, tanpa mengurangi pahalanya orang tersebut. Luar biasa enggak Bapak Ibu pahalanya? Masya Allah. Nah itu ya. Jadi saya kembali lagi. Jadi amalan yang kejar-kejar rezeki ya. Yang pertama apa tadi Bu? Tahajud ya. Yang kedua apa? Sedekah subuh. Yang ketiga ini tadi, membaca apa? Zikir pagi dan petang. Subhanallah. Ibu kalau baca sambil nunggu tadi sholat isyraq ya, pahalanya haji umroh, baca ini kan lumayan kan, double-double toh. Sudah dapat pahalanya haji umroh, ibu juga dijamin masuk surga karena ada rajanya istighfar. Masih ada waktu 15 menit lagi sampai jam 6. Amalan yang keempat ya, Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah, amalan yang keempat yang dikejar-kejar rezeki, yaitu ada yang tahu apa? Istighfar menjelang subuh. Ini yang paling penting. Bukan hanya dikejar-kejar rezeki, istighfar menjelang subuh ini Bu,
Tapi kalau kita tidak melakukan istighfar menjelang subuh, kita bukan dikategorikan orang beriman. Belum, ngeri banget ya. Bukan dikategorikan orang bertakwa. Mana dalilnya? Dalilnya surah Ali Imran dalam Al-Quran. Percaya nggak kalau Allah yang mengatakan, Bu, Bapak Ibu? Allah pernah bohong nggak? Allah tidak pernah bohong. Innallaha la yukhlifun. Allah tidak pernah bohong sama janjinya. Allah mengatakan tanda-tanda orang beriman dalam surah Ali Imran ya. Tanda-tanda orang beriman itu yang pertama, saya nggak jelasin ya, saya jelasin yang kelima aja. Yang pertama, dia berdoa, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yang kedua, tanda-tanda bertakwa beriman versinya Allah, as-sabirina, orang yang sabar. Yang ketiga, al-qanitina, orang yang taat. Yang keempat, wal munfiqina, dalam surah yang lain apa? Firman Allah yang lain, fis-sarra wad dharra, dia bersedekah pada saat dia tidak punya uang. Uangnya hari itu ada dia cuma 50.000, itu pun untuk bensin belum, untuk bayar listrik belum, kurang nggak bayar listrik 50.000 ya, masih kurang. Belum bayar untuk antar anak sekolah, tapi dia 50.000 satu-satunya di ATM sudah dia bisa diambil misalnya, tapi dia masih bisa bersedekah. Itu tanda-tanda orang beriman, bertakwa. Sisihkanlah 10.000, syukur semuanya ya. Kalau semuanya ada nggak, berani nggak orang gitu? Padahal kalau kita berani, Bu, semua nanti dibalas sama Allah. Saya pernah itu ya, cuma uang satu-satunya, sedekahin semuanya, enggak sampai hitungan kilat menyambar, ada aja langsung rezeki ya. Itu yang keempat, tanda-tanda orang beriman, bisara wa dharra, dia bersedekah. Yang kelima ini, Bu, yang kelima, tanda-tanda orang bertakwa yang mau saya ajarin dan dikejar-kejar rezeki adalah apa tadi, Bu? Wal mustaghfirina bil ashar. Tanda-tanda beriman bertakwa versinya Allah adalah dia memohon ampun ketika waktu ashar. Ashar itu waktu sahur itu, Bu, setengah jam sebelum subuh, 20 menit sebelum subuh, tidak sempat lagi 5 menit, 15 menit. Tahu kita terbangun kira-kira 5 menit sebelum subuh, langsung aja istighfar. Jadi, Bu, amalan menjelang subuh yang terbaik dibanding baca Al-Quran, dibanding tahajud, dibanding zikir-zikir, itu istighfar kalau menjelang subuh. Nah, nanti kalau pas misalnya ini Ramadan ya Bapak Ibu ya, ibu-ibu mau mau zikir-zikir, karena kan semua pahala dilipat gandakan ya. Mau baca Al-Quran itu jangan menjelang subuh. Patokanlah misalkan 15 menit atau 20 menit menjelang subuh ibu boleh melakukan yang lain. Jadi kalau misalnya ibu mau tahajud, mau baca Quran, mau sahur, sebelumnya ya, misalkan 2 jam sebelum subuh, 1 jamnya untuk zikir-zikir, untuk tahajud, setengah jamnya untuk sahur. Nah, pas waktunya tinggal 15 menit, nggak usah ngapa-ngapain, istighfar. Karena apa? Diperintah sama Allah. Tanda-tanda orang beriman. Bapak Ibu kalau sudah bisa, bahkan 5 menit aja, rutin aja 5 menit sebelum subuh sudah istighfar, azan baru ke masjid, atau sebelum azan 5 menit sudah di sini ya lah, sambil nunggu azan tuh istighfar, astagfirullahaladzim, mantap dong ya. Itu ibu bapak ibu 15 menit 10 menit istighfar aja menjelang sahur, begitu meninggal bleng langsung masuk surga. Dan surganya spesial. Surganya spesial apa? Bersama orang-orang yang sholatnya khusyuk. Kita bisa, Bu, Bapak Ibu sholatnya khusyuk bisa? Allahu Akbar. Aduh, sudah mati belum tadi kompor Bu ya. Nanti meledak ya Allah. Allahu Akbar. Saya marahin sama suami itu, jengkelnya. Padahal udah bener disuruh terus ya. Kita meskipun tidak bisa khusyuk, Bu, tapi kita bisa istighfar ya menjelang subuh 10 menit kali 15 menit syukur-syukur, 20 menit ya kan istighfar. Mau tahu, Bu, istighfar yang terbaik bacaannya? Boleh dicatat ya, boleh dicatat ini. Istighfar menjelang subuh yang terbaik ya, istighfarnya boleh astagfirullahaladzim, boleh. Yang penting baca dulu rajanya istighfar 1 kali ya, atau 3 kali ya. Baru istighfar yang saya ajarin ini. Boleh dicatat ya menjelang subuh. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Baru istighfar Astagfirullahaladzim. Itu baru 1 kali. Disuruhnya 200 kali. Saya dapat ini dan amalannya dari mana? Saya dapatnya ketika saya umroh ya.
barang siapa yang umroh di bulan Ramadan maka pahalanya bagaikan haji bersamaku, bilang Rasulullah. Hadisnya Bukhari. Jadi kalau mau ibu pingin haji bersama Rasulullah, umrohlah di bulan Ramadan. Tapi mahal enggak kalau ibu? Lebih mahal daripada haji ya. Waktu itu sekitar masih 50 juta. Waktu itu masih sekitar 40 sampai 50 juta ya waktu saya umroh itu di bulan Ramadan. Haji masih 35. Sekarang haji berapa? Masya Allah, mahal ya. Dulu haji masih 35, saya itu sekitar 40 sampai 50. Karena apa Bu? Ngejar kan 10 hari pertama Ramadan lain lagi sama 10 hari kedua Ramadan lain lagi sama 10 hari ketiga, karena nunggu malam Lailatul Qadar ya, lebih mahal. Berarti dia lebarannya di sana di Mekah ya. Saya tanya sebelah saya, Pak Bu, berapa biayanya umroh? Saya dibayarin kok sama bapak itu misalnya sama Pak Sugeng gitu misalnya. Ini kisah nyata. Pak, berapa biaya umroh bapak? Ini maksud saya tanya sama yang satu hotel ya. Dibayarin kok sama Pak ini, Pak Sugeng misalnya. Pak, berapa Pak? Kok banyak betul yang dibiayai? Ya Allah, padahal umroh ya di bulan Ramadan mahal, dibiayain lagi sama satu orang. Wah, saya langsung berdoa, ya Allah, kenalkanlah aku sama bapak itu, biar dikasih amalannya lumayan. Nah, sepertiganya kan lumayan, bisa punya penghasilan itu. Saya berdoa seperti itu. Waduh, sudah mau pulang, aduh, tidak dikabulkan Allah nih kayaknya, sudah berharap, pengen amalannya apa gitu, kok bisa dia diberi rezeki sama Allah. Sampai dikejar rezeki, sampai dia bisa mengumrohkan 18 orang kan. Coba Bu, 18 dikali misalkan 50 juta, sudah 900 juta saat itu coba. Berapa tahun yang lalu umrohnya. Akhirnya betul Bu, pas sudah mau pulang ke tanah air, orang-orang makan baksonya Rano Karno. Jadi Rano Karno punya bakso di sana ya. Saya enggak ya, karena sudah pernah makan itu. Bapak itu, Pak Sugeng itu misalnya ya, di samping tidak makan, alhamdulillah dikabulin Allah kan. Wah, kesempatan kenalan. Pak, saya Ridho Pak. Pak, Bapak ya yang biayai orang-orang untuk umroh. Dia merendah aja, ya kebetulan aja saya punya rezeki ya. Pak, kasihlah. Amalannya apa Pak? Kok bisa Bapak sampai sukses seperti itu katanya? Ya dia bilang, saya dulu juga cuma bawa badan aja katanya. Merantau, tidak punya apa-apa. Tapi kiai saya ngomong kalau mau hidupnya sukses dunia akhirat dikejar-kejar rezeki, bukan kita ngejar-kejar rezeki, bukan, tapi rezeki milik kita. Bacalah istighfar menjelang subuh. Lah itu yang ngomong memang Allah. Memang Allah yang ngomong itu loh. Akan gue tambah harta. Bunyinya gimana Pak? Bunyinya dikasih tahu ya. Saya enggak ngurangin, enggak lebihin. Dia bilang sama kiainya minimal disuruh 200. Kalau sudah 200 belum azan ya, terus sampai azan itu. Jadi istighfar menjelang subuh itu dia bilang apa bunyinya gimana? Yang saya catatin tadi itu Pak, minimal 200 kali. Jadi coba sama-sama tadi apa mesti ingat kan? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullahal azim. Itu baru apa itu? Baru satu. Lagi subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullahal. Baru berapa itu? Baru 2 sampai berapa? 200. Kira-kira kalau bangunnya 5 menit, 10 menit, bisa enggak baca itu 200? Enggak bisa ya. Cepet-cepet baru bisa. Makanya minimal 15 menit lah, 20 menit itu. Jadi Bapak Ibu kalau mau sahur, mau apa sebelumnya itu ya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Itu bukan hanya surganya spesial disurgakan bersama orang-orang yang sholatnya khusyuk, bersama orang-orang yang sedekah, gemar sedekah. Pagi dia sedekah, malam sedekah, sedekahnya jor-joran lagi. 100 juta siang, 100 juta malam. Ada orang itu, ada aja. 5 juta pagi, 5 juta malam. Kita dikategorikan pahalanya sama. Jadi kita istighfar menjelang subuh itu sudah dikategorikan sama Allah termasuk orang-orang bertakwa, dikejar-kejar rezeki, bahkan masuk surganya spesial. Memang berat ya. Nah kita tahu-tahu bangun Allahu Akbar, wah tidak sempat ya, tidak sempat tahajud, tidak sempat istighfar ya, berat. Nah, sudah gitu kenapa kok saya berani mengatakan siapa yang istighfar menjelang subuh 200 kali itu sama Allah dilipat gandakan hartanya.
Hartanya bukan imannya, bukan apa. Ternyata yang ngomong siapa? Yang ngomong Allah. Mana dalilnya? Dalilnya boleh dicatat, nanti bisa dibuka. Surah Nuh. Surah Nuh itu surah keberapa? 71 ya. Ayat 10, 11, 12. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah padaku, sesungguhnya aku ini Maha apa? Ngampun. Apa yang selanjutnya? Yursilis sama'alaikum midrara wa yum. Jadi kalau kita sudah sama Allah diperintahkan suruh istighfar, kalau kita sudah istighfar, bilang Allah wa dan yumditkum, akan aku tambah amwal harta. Jadi takdirnya waktu dia di Laut Mahfud, pas dia lahir dicatat sama malaikat, oh kamu nanti di dunia mau jengkang-jengking pun bagaimana, kamu rezekinya 7 misalnya. Tapi gara-gara dia istighfar menjelang subuh dan Allah berjanji wa yumditkum bi amwal, akan aku tambah harta, jadi bisa 9 Bapak Ibu. Jadi sekarang siapa yang mau hidupnya berubah, ajak suami istri istighfar menjelang subuh. Bacanya sudah saya kasih tahu tadi ya, minimal 200. Kalau belum azan, baca terus sampai azan ya. Gitu. Terakhir tinggal 4 menit ya. Amalan dikejar-kejar dikit yaitu membaca selawat Bapak Ibu ya. Nah, hadisnya Bukhari, barang siapa yang berselawat 1 kali sehari, maka Allah akan berselawat kepada dia 10 kali. Maksudnya apa Allah memberi selawat kepada dia 10 kali? Dia akan diberikan rahmat sama Allah 10, derajatnya diangkat, 10 kebaikan dicatat, 10 keburukan dicatat. Ibu sholat kesini subuh 1 kebaikan, sedekah 2 kebaikan, pulang ibu nyingkirin apa duri di jalan 3, ibu senyum sama orang 4, asal jangan senyum sendiri ya. 4 itu baru 4. Ini selawat 1 kali sallallahu alaihi Muhammad misalnya, sholat Jibril 10 dicatat kebaikan, 10 dihapus dosa, 10 diangkat derajat. Masya Allah. Siapa yang membaca selawat 10 kali dalam sehari maka berhak mendapat syafaatku. Siapa yang baca 100 kali sehari maka 70 hajatnya di akhirat, 30 di dunia dikabulkan 30 hajatnya. Ibu tidak mau mati ya Allah sebelum lihat maka kabul. Aku ingin punya rumah, kabul. Ingin apa 30 hajatnya, asal rutin ya 100 kali sehari. Boleh Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bahkan ibu-ibu kalau mau dompetnya tidak akan pernah kosong. Mau Bapak Ibu? Habis Isya, ini waktunya habis Isya sampai sebelum subuh, catat ini kata-kata saya ya. Insya Allah 90% benar. Sudah saya praktekkan, dompet saya tidak pernah kosong ya. Ada KTP, ada apa? Ada duitnya ya maksudnya. Itu baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, boleh pakai sejadah boleh tidak terserah ya. Yang penting baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berapa kali? 400. Catat ini 400. Waktunya boleh dicicil sambil masak atau sambil nonton TV. 400 Bu. Kalau 400 itu berarti berapa kali putaran Bu? Tasbihnya itu 4 ya. Nah 400 sudah. Dah dijamin ibu tidak akan miskin dah. Dompetnya ada terus, ada aja. Asal rutin. Itu baru dompet ya. Belum nanti di surga apa kata Rasulullah, letak kedudukanku nih di surga jauh dekatnya tergantung waktu dia sedikit banyaknya membaca selawat kepadaku, hadis sahih. Nah ini 400 sudah nanti dekat sama Rasulullah, dompet lagi tidak pernah kosong. Nah itu gimana bunyinya tadi Bu? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Berapa kali? Nah mulai sekarang itu kita amalkan Bu ya. Nanti tahu dompetnya ibu kalau banyak nanti transfer ya. Lah. Yang itu Bu, terakhir siapa yang membaca selawat tinggal 1 menit ya. Siapa yang membaca selawat 1000 kali sehari, terserah selawatnya mau Allahumma sholli ala Muhammad aja, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau selawat Jibril yang paling pendek. Coba sama-sama selawat Jibril yang tahu apa? Sallallahu ala Muhammad. Selesai. Lagi sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Cepat deh itu. Cepat aja ya. 1000 kali Bu. Jadi kalau habis sholat 200 ya. Misalkan setelah zikir-zikir subhanallah alhamdulillah, tambahlah selawat itu, selawat tadi sallallahu ala Muhammad 200 kali 5 waktu berarti 1000 ya. Kalau ibu bapak ibu bisa itu, yang terakhir ini penutup 1000 kali sehari, maka janji Allah dia tidak akan meninggal sebelum dilihatkan surga.
dilihatkan surga sebelum meninggal tuh. Sebelum dilihatkan surga, sebelum dia akan kembali kepada Allah. Ibu-ibu pernah lihat pas meninggal ada orang tersenyum pernah? Nah, coba dibangunin lagi. Amalanmu apa? Selawat 1000 kali. Dia jawabnya gitu. Karena ketika dicabut nyawanya dari kaki, sakit sekali, ya Allah, sakit. Bilang malaikat Israel, siapa yang gemar selawat, aku akan mencabut rohnya seperti rohnya para nabi. Masya Allah. Dicabut, tapi janji Allah apa? Dia baca selawat 1000 kali sehari. Padahal janji aku apa? Tidak akan mati sebelum kelihatan surga. Dilihatkan surga. Sebelum sampai tenggorokan dilihatkan surga. Senang banget. Surga tidak bisa tidak bisa di mata, sampai tidak bisa dibayang-bayangin. Malaikat terlalu senang, saking senangnya senyum ya sampai terus meninggal senyum, makanya dia tersenyum gitu. Oke Bapak Ibu ya, sudah jam 6. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada benarnya dari Allah, kalau salah dari pribadi ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Bermanfaat ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa diamalkan. Jangan lupa habis ini sholat apa? Isyraq, pahalanya haji umroh. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang belum pernah umroh, insya Allah sama ya. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.